langsung aja ya kita mulai. Mungkin yang saya hormati Direktur Rujak Center for Urban Studies, kolaborator COVID, juga Mbak Elisa, juga kawan kita yang lagi di pengasingan ini, Pak Bung Zulfikar Amir. Kemudian Bu Irma Hidayani, juga Mas Ahmad Arif, sering kita ikutin report-reportnya. Juga tim riset lapor COVID, Ibu Zahira dan teman-teman semua, Bu Florence. Di sini saya dan juga Pak Aspem, nanti juga ada tim dari TGUPP. Pertama ingin sampaikan terima kasih, teman-teman semua terlibat secara proaktif untuk ikut memikirkan dan memberikan harapannya terobosan-terobosan yang bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan dampak dari penyebaran COVID ini. Supaya efisien, mungkin kita langsung saja. Saya persilakan siapa yang nanti akan mulai, Bu Elisa atau siapa? Monggo. Mungkin saya sedikit saja Pak, terima kasih karena bersedia bertemu dengan kami. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu, saya mungkin diminta Mbak Irma menjelaskan sedikit saja soal lapor COVID, lalu nanti berlanjut ke Bang Zulfikar untuk langsung menjelaskan mengenai hasil survei dan rekomendasinya. Silakan Mbak Irma. Ya, terima kasih Mbak Elisa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur dan Bapak Ibu semua, teman-teman tim lapor COVID, juga Profesor Amir. Kami manggilnya Bang Zul karena ya setiap hari ngobrol terus. Pak Anies, terima kasih banyak atas waktunya kepada kami. Kami itu merasa sangat sangat dihargai sekali, diberikan waktu untuk bertemu dengan Bapak. Terima kasih banyak. Saya mau mengenalkan, saya Irma, kemudian bersama banyak banget teman-teman, Mas Arif membentuk lapor COVID. Kami ini sukarelawan semuanya. Ada Mbak Zahira, tadi Pak panggilnya Mbak karena masih kuliah S1 di IPB. Beliau ini salah satu statistisian kita yang membantu kami untuk mengolah data sosial kami. Jadi ini kami individu-individu ada berkolaborasi dengan semuanya berkolaborasi, tujuannya adalah untuk memberikan to give back gitulah ceritanya, membantu pengennya membantu pemerintah untuk melakukan apa yang kami bisa. Kemudian kami punya kolaborator juga dengan para epidemiolog muda, ada Mas Panji, ada Mas Iqbal Eliasar, kemudian Kang Beben Benyamin, ada juga Pak Diki dan lain sebagainya. Kami bekerja sama. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kami juga punya divisi kajian sosial gitu ya, termasuk membangun riset persepsi warga DKI dan juga beberapa kota lainnya nanti menyusul. Kemudian ada beberapa kajian sosial lainnya yang kita kerjakan bersama juga. Nah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan kita juga masih dibukakan pintu untuk berkolaborasi dengan tim Pak Gub, karena kita sudah beberapa kali rapat juga pernah dengan Pak Yudis, beberapa kali ada dengan Mas Angga, dengan Mbak Nur, dengan tim JSC Pak, kita kepengen berkolaborasi untuk mengkanalkan beberapa hal. Ini mereka juga ada di sini nih, cuma di belakang kamera dan nggak kelihatan. Oke, dari saya itu aja dulu Pak Anies. Mungkin langsung saja ke Prof Amir untuk menjelaskan apa yang selama ini kita lakukan bersama. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah dibantu untuk menyebarkan survei ini, sehingga setidaknya 200.000 lebih responden yang sudah mengisi survei resiko persepsi warga DKI terhadap COVID-19 ini. Terima kasih Pak, mudah-mudahan yang kita lakukan bisa bermanfaat buat DKI dan juga khususnya buat Pak Gub. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irma atas introduksinya tadi. Sedikit selamat siang Mas Anies. It's good to see you again. Yes, indeed. Oke, selamat siang buat para tim Pemprov DKI, Pak Sekda, kemudian ada saya lihat Mas Angga juga dan sebagainya gitu. Oke, jadi basically apa yang akan kami sampaikan hari ini itu adalah follow up dari
pertemuan terakhir yang kita lakukan sekitar mungkin bulan Ramadan kemarin ya. Jadi waktu itu Pak Gub mengundang saya untuk memberi sedikit semacam respon terhadap data-data epidemiologi. Waktu itu Pak Pani juga ada, dan kemudian saya anjurkan untuk melakukan semacam analisa kondisi sosial yang kira-kira relevan untuk kita amati dalam rangka melakukan mitigasi secara efektif. Dan setelah meeting itu saya follow up segera dengan membentuk satu tim bersama teman-teman lapor COVID untuk melakukan survei persepsi risiko. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini adalah hasil proses kerja kita selama 1 bulan lebih. Saya akan share slide-nya. Jadi seperti yang tertera di slide, survei persepsi risiko ini adalah hasil kolaborasi antara lapor COVID dengan Social Resilience Lab NTU, di mana saya menjadi principal investigator. Ini adalah anggota dari tim yang memberi kontribusi secara kolaboratif. Jadi ini proyek kolaborasi, Pak. Dari berbagai elemen, dari akademis, dari civil society, mahasiswa, akademik, dan sebagainya. Termasuk tentunya Mbak Elisa ya. Jadi sedikit teori dasar dari apa yang kita lakukan di dalam survei ini. Mungkin saya pernah jelaskan lebih ringkas sebelumnya kepada Pak Bu. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi itu kan bisa dilihat dari dua kacamata. Pertama, pandemi sebagai sebuah fenomena alam, atau lebih spesifik lagi fenomena biologis, di mana ada sebuah virus yang menusuk tubuh kita, dan kemudian kita membutuhkan medical intervention untuk melakukan mitigasi, baik dalam bentuk vaksin, pengetesan, dan treatment. Tetapi di sisi lain, pandemi bisa juga dilihat sebagai sebuah fenomena sosial, karena penyebaran virus ini itu sangat tergantung dari perilaku sosial, dari interaksi sosial, sehingga kita membutuhkan intervensi sosial yang bisa melakukan upaya mengisolasi mereka yang terpapar dan juga mengendalikan interaksi sosial di kalangan masyarakat. Dan di masa ketika vaksin itu belum ditemukan, intervensi sosial ini jauh lebih krusial. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang flatten the curve model, ya, basically apa yang kita lakukan untuk meratakan atau melandaikan kurva itu membutuhkan upaya-upaya dalam bentuk intervensi sosial, dan ini yang sebenarnya kita lakukan agar jumlah kasus itu tidak melebihi kapasitas rumah sakit seperti terjadi di beberapa kota di Indonesia. Nah, jadi kita masuk sekarang pada era new normal. Jadi kemarin itu saya membuat 5 hal yang harus dipenuhi bagi setiap pemerintah untuk sebelum mereka memasuki new normal. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang harus dimiliki. Pertama, high testing rate, tight by surveillance, solid contact tracing, sufficient hospital capacity, dan high risk perception. Jadi 4 yang pertama itu sifatnya epidemiologis atau sifatnya medikal, dan yang terakhir ini adalah sifatnya sosial. Dan saya terima kasih kepada Pak Gub sudah menjadikan ini sebagai rujukan ketika memberi penjelasan di ILC 2 minggu yang lalu. Jadi ini salah satu syarat yang harus kita penuhi sebelum masuk ke new normal. Jadi saya mau garis bawahi yang high risk perception di bawah ini, karena ini adalah fenomena yang harus diamati dalam kacamata ilmu sosial. Jadi ketika kita bicara tentang new normal, kita bicara tentang satu kondisi di mana kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan transmission rate. Jadi ada 2 aspek sebenarnya yang bisa kita lihat untuk mengontrol transmission rate. Pertama, pada level kolektif, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk protokol dan maupun prosedur kesehatan untuk mengencourage masyarakat untuk melakukan social distancing. Tetapi ada juga level yang perlu kita perhatikan, yaitu level individu. Nah, ini level yang lebih krusial, karena sebenarnya kalau kita lihat, orang yang terjangkit itu adalah yang terjangkit itu kan sebenarnya individu, dan yang menyebarkan penyakit itu adalah individu. Jadi perilaku individu itu sangat krusial untuk diamati. Dan perilaku individu ini itu sangat tergantung atau sangat kuat dibentuk oleh persepsi risiko dari masing-masing individu. Pada akhirnya memang ke tingkat kolektif, maksudnya perilaku kolektif dan perilaku individu itu saling berkelindan satu sama lain.
tapi di dalam survei kita melakukan fokus pada persepsi risiko sebagai variabel utama atau faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu yang kemudian akhirnya mempengaruhi perilaku kolektif. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana mengukur persepsi risiko, ini adalah semacam kerangka teori biar kita tahu apa yang kita ukur, bagaimana kita mengukurnya, dan kenapa kita mengukur itu. Jadi kalau misalnya kita lihat individu berada di sebelah kanan, kemudian di depannya adalah virus itu sendiri, maka persepsi risiko ini muncul sebagai sebuah bentuk kemampuan kognitif dari individu tersebut dalam memahami potensi bahaya yang datang dari virus. Dan persepsi risiko ini kemudian mempengaruhi perilaku kesehatannya. Ya. Tapi kemudian kan persepsi risiko ini itu tidak datang semata-mata dari individu tersebut. Dia dibentuk juga oleh kumpulan informasi dan pengetahuan yang yang dikumpulkan dari lingkungan. Jadi ini salah satu variabel yang juga kita amati. Berdasarkan hipotesis bahwa pengetahuan dan informasi ini itu memiliki korelasi positif terhadap persepsi risiko. Dan persepsi dan pengetahuan dan informasi ini juga tentunya tidak datang dari individu tersebut, dia datang dari sumber yang lain, dan itu kemudian dipengaruhi oleh data dan informasi yang juga datang dari berbagai sumber. Salah satu sumber yang utama itu adalah pemerintah. Nah, data dan informasi pemerintah ini menjadi salah satu variabel yang kita lihat juga, tetapi di dalam ilmu sosial kita paham bahwa penyerapan data dan informasi ini itu juga sangat tergantung pada tingkat public trust, kepercayaan publik terhadap data dan informasi. Jadi ini salah satu faktor yang kita hitung juga, sehingga kita bisa melihat relasi atau semacam flow dari penyebaran informasi, pembentukan pengetahuan, lalu kemudian konstruksi dari persepsi risiko itu, dan kemudian akhirnya bagaimana perilaku keselamatan individu itu terbentuk. Tetapi ada satu variabel lain lagi yang kita anggap sangat penting, dan dalam survei kita terbukti juga sangat signifikan hasilnya, yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Jadi ini adalah kondisi-kondisi material yang mempengaruhi persepsi risiko seseorang. Jadi dia semacam antitesis dari pengetahuan yang dimiliki, karena kondisi sosial juga mempengaruhi cara dia berpikir ketika dia berhadapan dengan potensi bahaya. Jadi kita sudah melakukan survei ini selama sebulan lebih. Ini adalah link menuju kuesioner, jadi kita tutup sekitar tanggal 20 Juni kemarin, 2 seminggu yang lalu. Jadi ini prosesnya kira-kira seperti ini. Kita mulai melakukan survei tanggal 29 Mei sampai tanggal 20 Juni, dan kita berhasil mendapatkan, seperti Mbak Irma tadi bilang, 200.000 responden. Tetapi kemudian setelah data kita bersihkan, kita mendapatkan 154.471 data yang bisa kita pakai untuk menganalisa ini. Ini sebuah capaian yang lumayan impresif, karena belum pernah ada saya dalam pengetahuan saya survei yang melibatkan begitu banyak data. Dan ini sudah bisa kita sebut sebagai big data sebenarnya, karena jumlahnya yang besar. Jadi ini metode pengumpulan data kita dibantu oleh beberapa pihak, termasuk Palang Merah Indonesia, Biro Tapem, lalu kemudian beberapa camat yang melibatkan ke beberapa kelurahan, dan jaringan komunitas warga. Jadi ini sebenarnya hasil kolaborasi dari berbagai pihak, dari pemerintah dan juga dari komunitas warga. Ini metode analisis, mungkin nanti Mbak Irma bisa jelaskan kalau misalnya ada pertanyaan mengenai itu. Jadi ini sebaran responden kita. Jadi secara keseluruhan kita mencakup hampir seluruh kelurahan kecuali satu, Pak, yaitu Kedoya Utara. Jadi somehow kita there was a technical glitch. Jadi Kedoya Utara itu tidak masuk di dalam survei kita, jadi semacam blind spot. Tetapi secara keseluruhan itu tidak bisa kita abaikan, karena jumlah data yang kita dapatkan itu sangat besar. Jadi kalau kita lihat di peta ini, itu sebagian besar mayoritas kelurahan itu sudah memberikan responden lebih daripada 500. Jadi cukup besar, ya. Dan sebarannya cukup merata. Ada beberapa daerah yang mungkin sedikit berkurang, tetapi bisa ditutupi dengan data dari kelurahan-kelurahan yang lain. Dan ini peta ini dibantu oleh teman-teman dari Pajak.
Nah, profil responden kita itu seperti ini. Jadi dari jenis kelamin itu perempuan sebesar 65%, laki-laki sisanya. Jadi lebih banyak, lebih dominan perempuan. Ini menarik untuk bisa kita amati nanti untuk melakukan intervensi berkaitan dengan gender, isu gender. Lalu kemudian dari usia itu yang paling besar itu adalah kaum milenial 3645 ya. Lalu kemudian diikuti oleh kakaknya, lalu kemudian adiknya. Sisanya itu kelompok usia yang lain. Jadi ini sebenarnya usia produktif yang banyak terlibat dalam responden ini. Jadi cukup menarik untuk kita amati karena usia produktif ini jauh lebih aktif dibanding usia yang lain. Dari aspek pekerjaan 47% itu adalah ibu rumah tangga. Yang menarik nih, karena ibu rumah tangga ternyata jauh lebih jauh lebih antusias untuk mengisi ini, tapi juga kemudian memiliki peran yang sangat penting khususnya di dalam pengelolaan rumah tangga. Jadi ini juga bisa jadi semacam rujukan kita untuk melakukan intervensi pada level rumah tangga, karena kita tahu selama ini ada beberapa kasus di mana transmisi itu terjadi di dalam keluarga. Ya kan, jadi ini mungkin bisa kita lihat dari beberapa data yang berhasil kita kumpulkan. Kelompok kedua itu yang terbesar adalah pekerja swasta. Lalu kemudian yang terakhir pekerja harian. Pekerja harian itu ojek, sopir ojek, ojol, pedagang, buruh dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ya ada sekitar 4,2% itu yang tidak punya pekerjaan. Nah, pendidikan terakhir yang dominan itu SMA. 58%. Ini menarik juga untuk dilihat bagaimana kemampuan mereka untuk memahami permasalahan itu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Sarjana menjadi kelompok terbesar kedua, lalu kemudian SMP yang berikutnya. Sisanya adalah pasca sarjana dan SD. Jadi pasca sarjana yang lebih kecil. Nah, kita juga menanyakan 5 jenis penyakit komorbid yang diderita oleh para responden, dan 85% itu tidak memiliki penyakit tersebut. Sisanya adalah mereka yang memiliki penyakit diabetes, hipertensi, tuberkulosis, jantung, dan paru-paru. Jadi relatif minoritas di sini. Nah, ini juga bisa kita kaitkan penyakit yang mereka miliki dengan persepsi risiko mereka. Nah, ini menarik untuk melihat bagaimana sumber informasi itu menjadi salah satu aspek penting di dalam upaya meningkatkan wawasan dan persepsi risiko warga. Nah, di sini ada sedikit kabar baik, Pak Gu, karena kan kalau kita lihat 4 sumber informasi yang kita tanyakan, dokter dan pakar kesehatan itu memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi. Itu sekitar 4,15. Jadi ini skala 5 kita pakai. Jadi 5 itu sangat percaya, 4 itu percaya. Lalu kemudian diikuti oleh tokoh agama. Nah, menarik juga nih, tokoh agama sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan informasi karena mereka cukup dipercaya oleh masyarakat. Lalu kemudian pejabat pemerintah, ya, yang ketiga diikuti keluarga. Nah, yang paling montok, yang paling kurang dipercaya atau diragukan oleh masyarakat adalah selebriti dan influencer. Jadi ini mungkin jadi masukan juga buat pemerintah, khususnya mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa para selebriti dan influencer dalam rangka menyebarkan informasi mengenai COVID-19. Nah, ada 3 jalur informasi yang kita tanyakan. Ini menarik untuk kita ketahui juga dalam rangka memberi informasi dan pengetahuan mengenai COVID-19 secara lebih efektif. Jadi kelompok pertama itu adalah televisi, radio, dan surat kabar. Kelompok kedua adalah media sosial. Kelompok ketiga internet dan situs pemerintah. Nah, sepertinya memang masyarakat kita itu masih merujuk pada media yang sifatnya konvensional. Jadi kalau kita lihat di sini, televisi, radio, dan surat kabar itu menjadi jalur informasi yang lebih sering dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk memahami atau mengikuti perkembangan COVID-19. Jadi kalau kita lihat 37% plus, jadi 50 hampir 60% masyarakat itu mengikuti radio dan surat kabar. Media sosial sedikit turun, ya, sekitar hampir 50%. Nah, internet dan situs pemerintah yang paling kecil. Jadi ini mungkin menjadi
bisa jadi yang rujukan ketika kita memilih jalur informasi yang lebih efektif untuk dijadikan jalur informasi. Ini jalur informasi. Nah, perilaku kesehatan, dan ini mungkin salah satu isu yang paling penting Pak, ya, karena menjadi topik hangat di kalangan publik. Seberapa jauh sih social compliance atau kepatuhan sosial dari masyarakat terhadap apa yang dianjurkan kepada mereka itu. Jadi ada 3 aspek yang kita tanya, 3 aspek yang saya tampilkan di sini, walaupun sebenarnya di dalam survei kita itu ada 8 aspek, tapi ini 3 aspek yang paling penting saja yang saya ingin share di sini. Pertama itu perilaku mencuci tangan, kedua perilaku menggunakan masker, lalu kemudian perilaku menjaga jarak. Jadi warga DKI itu kalau misalnya dilihat dari perilaku mencuci tangan, sekitar 90% itu cukup patuh. Ya, jadi mereka sering dan selalu melakukan cuci tangan. Untuk masker itu jauh lebih tinggi lagi, sekitar 97%. Jadi ini menjadi indikasi bahwa memang masyarakat atau warga DKI itu cukup patuh untuk melakukan untuk menjaga perilaku kesehatan mereka. Dan terakhir menjaga jarak, walaupun sedikit sedikit berkurang dibanding menggunakan masker, tapi cukup tinggi saya pikir. Di sini ada sekitar hampir 90% juga. Ya. Jadi ini artinya kalau misalnya kita amati, memang warga DKI cukup patuh dalam hal menjaga perilaku kesehatan mereka, khususnya ketika mereka berada di luar, ya, di luar rumah atau di ruang publik. Tapi yang menariknya, persepsi resiko mereka itu relatif sangat rendah. Ya, jadi ada 3 pertanyaan ada 3 aspek yang saya tampilkan di sini, walaupun pertanyaannya lebih banyak. Pertama itu kita menanyakan seberapa besar kemungkinan Anda terkena COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini, 54% mengatakan sangat kecil. Artinya mereka tidak melihat bahwa dia akan terjangkiti. Nah, ini bisa mempengaruhi cara mereka mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, misalnya apakah dia harus keluar, apakah harus ke tempat keramaian dan sebagainya. Ya kan? Jadi 23% mengatakan kecil kemungkinan. Nah, ini yang perlu kita amati, 54, berarti 75% itu menganggap remeh COVID-19 ini. Ya, kemudian ada yang kedua, pertanyaan kedua, seberapa besar kemungkinan orang paling dekat dengan Anda akan terkena COVID-19? Itu jumlahnya relatif sama. Jadi jika mereka juga menganggap remeh gitu, COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir, seberapa besar kemungkinan orang di lingkungan tempat tinggal Anda terkena COVID-19? Jadi lingkungan ini ya baik RT, bisa RW dan sebagainya. Dan angkanya juga relatif besar. Jadi mereka menganggap bahwa kemungkinannya sangat kecil bagi mereka atau orang-orang di sekitar mereka terkena. Dan ini bisa jadi berkorelasi pada satu fakta yang kita dapatkan dari satu pertanyaan. Jadi kita tanya berapa banyak orang yang Anda kenal terkena COVID-19. 94% itu mengatakan tidak ada. Jadi mereka belum melihat orang yang terkena. Jadi mereka merasa aman. Gitu. Ya, jadi perasaan aman itu muncul karena mereka nggak melihat ada kasus di sekitar mereka. Gitu. Ya kan? Jadi ini menarik. Jadi mungkin kita bisa melakukan intervensi informasi yang lebih agresif supaya pemahaman mereka itu bisa lebih baik atau tingkat persepsi risiko bisa lebih naik, lebih tinggi, karena mereka bisa mengetahui bahwa sebenarnya ancamannya itu real, cuma mereka belum pernah, karena kan setiap orang itu dibagi sosial bubble masing-masing kan, sehingga mereka tidak mampu melihat realitas atau risiko yang berada di luar sosial bubble mereka. Nah, ini juga menarik, Pak. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan kampanye COVID-19 bisa sembuh sendiri, tapi kita tanya juga ini, jadi semacam health village ya. Jika Anda terpapar COVID-19, seberapa yakin Anda akan sembuh? Nah, 80% mengatakan yakin. Jadi bisa jadi dia berkorelasi ya pada persepsi resiko mereka. Kalau misalnya mereka bilang, oke, saya anggap remeh COVID-19, saya tahu saya akan sembuh. Jadi ini menarik juga untuk diamati. Ya mungkin ada sisi positifnya juga untuk melihat bahwa memangnya masyarakat punya optimisme
atau confident untuk bisa sembuh gitu. Tetapi kemudian punya implikasi pada tingkat penularan itu sendiri gitu. Jadi ini perlu kita cermati secara lebih hati-hati. Nah, faktor ekonomi ada dua hal yang menarik yang saya amati di sini. Pertama itu ada dua pertanyaan kita tanya, seberapa penting faktor ekonomi dibanding faktor kesehatan. The good news is that 81% itu mengatakan sama penting. Tetapi concern saya itu sebenarnya adalah bagian yang sebelah kanan, yang 8% plus yang warna kuning. Itu mengatakan bahwa mereka menganggap faktor ekonomi itu lebih penting dan jauh lebih penting dibanding faktor kesehatan. Ya, artinya ada sekelompok orang yang menganggap bahwa faktor ekonomi jauh lebih penting sehingga mereka mau atau mengabaikan faktor kesehatan. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua, seberapa rela Anda menghadapi resiko tertular COVID-19 agar penghasilan Anda tidak terganggu? Seberapa rela? Jadi cukup besar angkanya, jadi 23% mengatakan mungkin, 11% rela, lalu kemudian ada sekitar mungkin 7% sangat rela. Artinya mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Jadi mereka akan tetap keluar, mereka akan siap untuk tertular COVID-19 selama penghasilan mereka tidak terganggu. Jadi ini menarik untuk dilihat. Artinya mungkin implikasinya adalah kita harus melakukan intervensi kepada kelompok kecil ini, karena kelompok kecil ini walaupun mereka minoritas, tetapi justru mereka yang bisa membuat transmisi itu akan berlangsung terus. Ya, padahal kan kita inginnya supaya setiap orang itu merasa aman dan mengambil perilaku dan memiliki perilaku yang sama. Tetapi ketika ada 10 atau 5% aja yang rela untuk tertular, dia akan mengacaukan seluruh stabilitas kesehatan dari masyarakat itu. Nah, jadi pertanyaan lanjut dari ekonomi, faktor ekonomi, seberapa besar penghasilan Anda berkurang karena pandemi? Jadi ini berkorelasi sama yang tadi, Pak. Jadi 33% mengatakan cukup besar, 17% besar, dan 26% sangat besar. Jadi memang faktor ekonomi itu sangat amat signifikan di dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap COVID-19. Dan kemudian yang terakhir adalah kita menanyakan seberapa besar Anda membutuhkan bantuan sosial. Jadi Mas Anies bisa lihat di sini, 31% itu cukup besar, 22% itu besar, dan 26% itu sangat besar. Artinya ada sekitar 70-80% warga DKI setidaknya di responden kita yang masih membutuhkan bantuan sosial. Jadi ini berkorelasi dengan kondisi sosial, dengan kondisi ekonomi yang sebelumnya saya sebutkan dan terhadap penghasilan, dan juga terhadap persepsi mereka tentang resiko COVID-19. Dan terakhir adalah aspek sosial kapital. Nah, ini ada kontradiksi sebenarnya dan menarik juga untuk diamati. Jadi ada dua kelompok pertanyaan yang saya pisahkan di sini. Pertama mengenai kepedulian mereka. Jadi kalau misalnya dilihat dari aspek kepedulian warga di Jakarta terhadap orang lain, itu relatif tinggi. Jadi yang pertama adalah kepedulian dengan kondisi kesehatan dan ekonomi orang-orang di sekitar tempat tinggal dan kerja. Itu 80%, 75% itu kuat. Jadi mereka sangat peduli. Ya. Kemudian, kebalik ini terbalik. Kepeduliannya itu ya sini, jadi 70%, ya, peduli dan sangat peduli. Dan dorongan untuk membantu menolong yang sakit itu kuat. Jadi mereka itu peduli dan mau membantu. Tetapi kalau kita tanya faktanya dan di bawah ini, seberapa sering Anda menerima bantuan dan seberapa sering memberi bantuan itu kecil. Ya, jadi seberapa sering Anda menerima bantuan dari orang lain itu jarang, itu 18%, 28% sekali-sekali, lalu kemudian tidak pernah itu 24%. Jadi mayoritas yang mayoritas itu mereka yang sangat jarang menerima bantuan. Lalu kemudian seberapa sering Anda memberi bantuan, ketika memberi itu juga sangat kecil. Ada 13% tidak pernah, 20% jarang, 48% sekali-sekali. Jadi ada ketidakkonsistensian di sini gitu. Jadi mereka peduli mau membantu, tapi giliran justru membantu nggak dilakuin gitu.
Bisa jadi karena keterbatasan ekonomi juga. Jadi mereka mau membantu, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan untuk melakukan itu. Jadi agak susah untuk kita mendorong mereka saling membantu ketika kapasitas mereka juga itu terbatas. Gitu. Jadi ini menarik untuk dilihat. Nah, jadi 6 variabel tadi itu kemudian kita ukur secara kuantitatif. Jadi 6 variabel itu dari perception, knowledge, information, self-protection, social capital, dan ekonomi, dan kita hitung menggunakan Likert Pipe Scale, masing-masing bentuknya seperti di sebelah kanan ini. Kemudian ini adalah cara kita mengukur risk perception index. Jadi risk perception index itu semacam indeks yang menggabungkan 6 variabel supaya kita bisa mendapatkan pengukuran yang sifatnya itu balance, ya, balance dan cukup fair dari segi bobot setiap variabel itu. Dan hasilnya adalah ini, Pak. Ini adalah jaring laba-laba dari hasil survei kita dari 6 variabel tadi, risk perception, knowledge, information, self-protection, social capital, dan ekonomi. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena dari preliminary study kita, preliminary result yang kita publish di media sekitar 3 minggu yang lalu, hasil yang sekarang itu jauh lebih kecil. Dari knowledge dan information, dari variabel knowledge dan information itu relatif oke lah, walaupun sebenarnya masih bisa diperbaiki. Jadi masih ada ruang untuk di-improve di sini. Ya, informasi self protection sudah cukup bagus, 4,29, jadi skornya udah di atas 4. Social capital di bawah seperti yang saya jelaskan. Ekonomi itu sangat kecil, ya. Tetapi yang lebih buruk itu lagi adalah risk perception-nya itu sendiri, 2,48. Ini artinya apa? Ini artinya mereka itu mau pakai masker, akan cuci tangan, lalu kemudian jaga jarak, tetapi mereka itu tidak peduli mau ke mana saja. Ya kan? Kalau udah dikasih tahu, Anda tidak boleh ke tempat ini karena ada keramaian, mereka tidak peduli. Gitu. Jadi mereka menjaga diri, tetapi mereka menganggap tempat-tempat yang ada sekitar mereka itu cukup aman. Jadi ini ada seperti itu. Nah, ini korelasi dari 6 variabel yang kita hitung juga menarik untuk diamati karena ada beberapa variabel yang memiliki korelasi negatif dan ada beberapa variabel yang lain memiliki korelasi positif. Ini menjadi sangat bermanfaat ketika kita mau melakukan intervensi dari setiap variabel ini, sehingga kita tahu kita sebaiknya berangkat dari variabel yang mana dulu. Dan hasil overall-nya ini adalah seperti ini, Pak. Jadi risk perception index di Jakarta itu kalau misalnya kita ukur dalam skala 5, 1 itu bahaya, 2 rendah, 3 agak rendah, 4 agak tinggi, 5 agak tinggi, 5 tinggi. Jakarta itu skornya 3,30. Jadi dia mendekati agak rendah. Nah, kondisi idealnya, skor yang ideal itu adalah 4 ke atas, jadi persentil 80. Tapi ini sangat rendah, ya dia agak rendah, ya agak rendah dia di 3,3. Nah, kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, bisa kita bilang bahwa Jakarta itu mendekati kurang siap ketika kita bicara tentang kebijakan new normal, ya. Dan mungkin juga ini agak butuh waktu untuk bergeser ke lebih baik. Tapi intinya adalah bahwa secara keseluruhan risk perception index itu relatif rendah dan ini bisa mempengaruhi transmission rate ketika kita memaksakan masyarakat untuk mengadopsi new normal dalam situasi di mana persepsi risiko masyarakat itu relatif rendah. Ini satu pertanyaan bonus yang kita tanya ke responden kita. Jadi kita meminta mereka untuk memilih satu kata yang kira-kira mewakili opini mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jadi ada 2 level pemerintah kita tanya. Pertama pemerintah pusat, lalu kemudian pemerintah Pemprov DKI. Dan kemudian kita kategorikan wording mereka itu ke dalam 2 kelompok, yang positif di sebelah kanan dan negatif di sebelah kiri. Jadi ini top of mind sentiment mapping dari pemerintah pusat, relatif yang negatifnya lebih banyak, sementara pemerintah provinsi itu positifnya relatif lebih banyak.
Ini perlu kita update lagi karena ini berdasarkan preliminary result yang pertama. Oke, jadi kesimpulannya adalah ada sekitar 7 poin yang ingin saya highlight di sini. Pertama itu, selain data epidemiologis, kita juga membutuhkan data sosial yang bisa membantu kita untuk memahami kondisi masyarakat secara empirik. Kedua, bahwa kalau kita lihat hasil survei, secara umum memang para warga DKI memiliki kecenderungan yang cukup kuat untuk melindungi diri, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Tingkat pengetahuan mengenai COVID-19 adalah cukup baik, walaupun mungkin perlu diperbaiki. Masih bisa ditingkatkan, informasi mengenai kondisi pandemi juga masih perlu ditingkatkan dengan melepaskan sumber informasi dipercaya publik, baik lewat media massa maupun dengan menggunakan peran dokter dan pakar kesehatan. Dampak sosial dan ekonomi ini yang menarik untuk diperhatikan, dan saya pikir mungkin kuncinya ada di sini gitu, karena seperti yang kita lihat tadi, dia mempengaruhi rendahnya tingkat persepsi risiko secara umum. Jadi kita bisa bilang secara keseluruhan bahwa warga DKI itu belum siap untuk memasuki era normal, setidaknya sampai tingkat persepsi risiko itu cukup tinggi, di mana skornya itu di atas 4, sehingga itu akan menjamin perilaku keselamatan yang jauh lebih baik. Dan terakhir, kalau kita bicara tentang kebijakan, PSBB itu sepertinya kalau dilihat dari sini itu bersifat jangka pendek, dan ini memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi secara agar Pemprov mungkin mengembangkan satu strategi antisipasi jangka menengah atau jangka panjang dengan regulasi yang lebih akan mendorong perubahan perilaku dan persepsi warga terhadap risiko COVID-19. Karena kalau kita lihat PSBB itu kan berlaku dalam waktu mungkin 2 atau 3 minggu, kemudian diberlakukan lagi dan sebagainya. Nah, karena jangkanya pendek ini, jadi masyarakat juga menganggap tidak ada cukup waktu buat masyarakat untuk menginternalisasi apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka tinggal menunggu kapan PSBB dimulai, kapan diakhiri, kapan dimulai, dan sampai kemudian terjadi transformasi yang lebih efektif. Karena itu mungkin strategi yang bersifat jangka menengah, jangka panjang justru jauh lebih efektif, sehingga masyarakat itu bisa mengadopsi ini secara lebih lebih solid. Segitu Pak Gubernur. Terima kasih Mas Fikar. Jadi kalau tadi lihat persepsi itu ya, kita memang harus kerja ekstra untuk meningkatkan persepsi publik. Dan tadi cukup menarik ketika lihat angka lebih dari 90% penduduk atau responden menyatakan tidak tahu, tidak pernah lihat orang yang kena COVID. Ini kan memang ada tantangan tersendiri nih. Satu sisi ada confidentiality pasien, ya. Di sisi lain tanpa ada exposure tentang peristiwa, maka publik tidak lihat ini. Nah, ada gap, ada orang yang bisa ditunjukin data lalu paham berisiko, tapi ada orang yang harus lihat peristiwa baru mengerti ini beresiko. Jadi kalau yang tunjukin data itu tunjukin aja naik motor kecepatannya 100 km, sekian persen meninggal kecelakaan. Tapi ada yang harus lihat kejadian tabrakannya tuh, untuk paham bahwa ini beresiko. Nah, ini saya malah tertarik untuk apakah ada rekomendasi langkah kampanye untuk meningkatkan persepsi atas risiko. Ini satu pertanyaan. Terus yang kedua terkait dengan breakdown. Mungkin menarik bila tabel-tabel tadi dibuat cross-tab. Misalnya di tempat seperti apa, persepsinya bagaimana. Jadi nanti strategi kampanyenya itu akan disesuaikan dengan konteks yang ada di Jakarta.
Nah, kategorisasi atas cross-tab-nya tolong dipikirkan nanti. Tapi supaya kita bisa memecah data sekaya ini sesuai dengan varian yang ada di Jakarta. Lalu soal materinya, Mas Zulfikar, apakah boleh materi ini kita dapat? Kebetulan ini jam 1 kita akan mulai rapat gugus tugas. Saya berencana untuk nunjukin beberapa slide tadi kepada jajaran dan Kodam, Polda, Kopsau, semua yang menjadi tim COVID untuk membantu untuk kita punya langkah yang sama terkait itu. Jadi most likely kita akan teruskan status sekarang ini. Tapi tadi yang saat ini disampaikan itu menarik, bahwa publik masih memandang ini sebagai isu jangka pendek, bukan sebagai sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Karena memang mungkin kita terbiasa menghadapi masalah bencana yang sifatnya jangka pendek juga gitu. Apakah itu banjir kalau di Jakarta ini, apakah itu terkait dengan demam berdarah yang sedang ada wabah, itu kan pendek-pendek semua gitu. Bukan sebuah peristiwa yang memerlukan perubahan gaya hidup, bukan peristiwa yang merubah pola interaksi. Padahal ini kan membutuhkan pola interaksi. Tapi ini kekayaan datanya luar biasa. Terus harus telisik lebih jauh, luar biasa menarik, dan dengan angka responden 150.000 itu kan mengerikan ya kalau data itu. Kan gimana coba kita pakai sampel 1.200 saja sudah punya confidence yang tinggi, apalagi dengan angka 150.000 di dalam populasi yang cukup kecil gitu. Dan Jakarta ini kan cuma 11 juta. Dengan angka seperti ini, saya rasa kalau bisa kerja di level kecamatan saja, pemecahannya, kecamatan-kecamatan berisiko. Ingat ya Mas Zulfikar ketika waktu itu ngomong micro lockdown tuh Mas Zulfikar, itu kalau misalnya kita bisa dapatkan data itu level kecamatan, kampanye atas masalah-masalah tadi itu bisa di tempat-tempat yang dengan risiko tinggi gitu. Ini untuk bicara efektivitas ya. Jadi saya rasa dari data yang luar biasa kaya ini banyak yang bisa dikerjakan. Nah, makasih sekali teman-teman semua. This is a great finding. Rasanya perlu dikembangin lebih jauh. Mbak Irma? Ya, makasih Pak Anies. Tadi tuh menarik banget ketika mau komen sedikit saja untuk di cross-tab-kan itu, saya pikir itu ide yang sangat menarik untuk dielaborasi. Jadi sebenarnya kami bersama Mbak Elisa dan teman-teman relawan itu berpikir untuk membangun sebuah peta kerentanan untuk DKI Jakarta yang di cross-tab-kan dengan hasil risk perception index ini, apakah mau tiap kecamatan ataukah tiap kelurahan seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Jadi nanti kita sambil dicocokkan dengan data kasus yang ada di DKI itu seperti apa di setiap kelurahan atau kecamatan, plus mungkin nanti juga bisa diletakkan lagi indikator yang lain, misalnya apakah di wilayah tersebut ada stasiun kereta misalnya, atau ada pasar atau ada apa gitu. Jadi nanti kita rumuskan resikonya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya kita bisa melakukan ini mungkin cukup menarik. Jadi ini tuh saya rasa it's worth our time untuk melihat lebih detail, dipecah-pecah lagi nih, di cross-tab yang lebih detail. Dan bukan tidak mungkin teman-teman ini ambil contoh case, misalnya mungkin Mbak Elisa bisa bantu tentukan kecamatan, kelurahan
yang di situ data ini dianalisa khusus untuk kecamatan atau kelurahan itu. Jadi kita akan punya nanti profil, lalu ambil juga kelurahan kecamatan yang kontras yang lain gitu. Misalnya nih kalau ambil satu Penjaringan, satu Kebayoran Baru gitu, mudah-mudahan sampelnya cukup tuh. Cukup Pak. Cukup. Nah itu dari situ nanti kita akan punya profil. Kemudian jadi saya terpikir gini, gimana caranya supaya local konteks itu tercermin di dalam data ini. Data ini tuh sekarang masih dingin, tidak memberikan ingredient keunikan-keunikan yang ada di dalam kawasan-kawasan di Jakarta. Padahal kan kawasan-kawasan itu punya variasi yang cukup tinggi ya. Jadi bukan tidak mungkin kalau misalnya itu dimasukkan, misalnya populasi per kilometer persegi, lalu dibandingkan tuh populasi per kilometer persegi kawasan ini dengan kawasan yang lain, lalu strata sosial ekonomi misalnya itu tercermin juga. Jadi ini kaya sekali menurut saya kalau ini bisa kita pakai nanti untuk para camat, para lurah itu bisa punya handbook sosialisasi yang sesuai dengan konteks lokalnya. Ya. Memang sudah dikumpulkan basisnya demografi kayak usia, jadi daerah mana yang manulanya banyak, lalu juga termasuk daerah mana yang RW kumuhnya besar. Jadi RW kumuhnya kan ada 4, kami klasifikasi lalu dinilai. Jadi sebenarnya sudah disiapkan itu, nanti tinggal dimasukkan persepsinya ke masing-masing kelurahan itu berdasarkan dari hak jawab yang dijawab oleh dari responden. Jadi memang sebetulnya bisa dilanjutkan ke arah sana. Cuma memang waktu yang mungkin agak mepet ya, jadi untuk bisa presentasi ke arah sana mungkin bisa butuh waktu lagi juga. Ya, oke. Kita explore lebih jauh ya, Mas Fikar ya, Mbak Elisa, Mbak Irma, teman-teman semua. Jadi ini sebagai pertemuan awalnya. Kalau boleh dapat bahan-bahannya, Mas Fikar, biar kita bisa explore lebih jauh. Let's explore lebih jauh. Bu Harti, mungkin ikut ya Bu Harti. Nanti Bu Harti dari kita ikut otak-atik data selain dari teman-teman dari Smart City. Begitu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Thank you. Salam buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak. Nanti kami tindak lanjut dengan tim Pak Yudis, tim Bu Atika. Siap. Thank you. Untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua, terima kasih. Puskesmas turut berperan besar dalam menangani COVID-19 di ibu kota. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini. Mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat, hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini. Kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan. Mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif COVID-19 di masyarakat. Melayani tanpa mengenal lelah. Satu persatu pemeriksaan mereka lakukan, menyampingkan kemungkinan besar tertular. Penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir. Apresiasi terbaik bagi Anda yang tetap di rumah aja sebagai garda terdepan. Bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia.